Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ma'syarul mu'minin wal mu'minat, dimanapun antum berada. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan dari ayat-ayat puasa. Di ayat terakhir dari ayat puasa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uhilla lakum lailatas shiyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Thumma atimmus siyama ilal layl. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون." Ini merupakan ayat terakhir dari ayat-ayat puasa yang mungkin kita akan ringkas, ringkas untuk faidah-faidahnya pada kesempatan kali ini. Di antara faidah dari ayat ini yaitu Allah Subhanahu wa taala syariatkan bagi orang-orang yang beriman beriktikaf di bulan Ramadan, yaitu terkhususnya di 10 malam terakhir atau 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Seorang beriktikaf berdiam diri di masjid untuk menyibukkan diri dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Akan tetapi i'tikaf ini nggak harus 10 hari. Bisa saja seseorang masuk masjid dengan niat i'tikaf, kemudian dia menyibukkan diri dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyampingkan urusan-urusan dunianya. Dia sibukkan diri dengan sholat, berzikir, kemudian dia sibukkan dirinya dengan hal-hal yang ukhrawi, hal-hal yang berkaitan dengan akhirat. Dan i'tikaf ini dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau rutin melakukan i'tikaf di bulan Ramadan. Ini merupakan petunjuk Rasulullah, ini merupakan sunnah dari Rasulullah, ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hendaknya kita mengikuti beliau dalam hal ini. Kemudian pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Janganlah kalian orang-orang beriman mendatangi mereka, yaitu mendatangi istri-istri kalian sedangkan kalian sedang beriktikaf di masjid. Ini menunjukkan bahwasanya hendaknya seseorang muslim memperhatikan skala prioritas. Mendatangi istri merupakan sebuah kebaikan. Berhubungan dengan istri secara biologis merupakan satu kebaikan. Akan tetapi di sana ada kebaikan yang lebih besar. Ada kebaikan yang waktunya sempit, yaitu beriktikaf di bulan Ramadan. Maka hendaknya seseorang memperhatikan skala prioritas. Maka hendaknya dia memprioritaskan i'tikaf. Karena Allah mengatakan wala tubashiruhunna
wa antum akifuna fil masajid. Janganlah kalian berhubungan dengan istri kalian sedangkan kalian sedang beriktikaf di masjid. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, pada akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya tujuan yang utama kita dari berpuasa adalah supaya kita bertakwa. Allah mengatakan kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Maka takwa ini disebutkan di awal ayat-ayat berpuasa dan disebutkan di akhir ayat-ayat berpuasa, sehingga di sini ada isyarat bahwasanya ya, sebagaimana seseorang bertakwa di awal Ramadan, maka hendaklah dia menjaga ketakwaannya sampai akhir bulan Ramadan. Maka hendaklah kita memasuki bulan Ramadan ini ya, sebagaimana Allah isyaratkan dalam ayat-ayat ini, ya, kita memasukinya dengan ketakwaan. La'allakum tattaqun, memasukinya dengan ketakwaan. Kemudian kita menjalani ya bulan puasa ini dengan ilmu, karena Allah mengisyaratkan in kuntum ta'lamun, ya, jika kalian mengetahui. Kita ya melakukan apa? Puasa ini dengan ilmu, ya, karena agama ini dibangun di atas ilmu. Ya, kita melakukannya dengan ilmu, dan kita melakukan puasa ini dengan penuh rasa syukur. Ya, sebagaimana Allah isyaratkan di dalam ayat-ayat puasa ini, wala'allakum tashkurun. Kita syukur. Ya, kita syukur ya, dengan syukur kita ini ya semoga Allah Subhanahu wa taala menambah kenikmatannya. La in syakartum la azidannakum wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka aku, yaitu Allah Subhanahu wa taala, akan menambahkan ya nikmatku kepada kalian. Dan ya, semoga dengan puasa ini kita menjadi orang-orang yang mendapat petunjuk, ya, mendapat pencerahan, ya, semakin ya istiqomah lurus kita dalam beragama, semakin lurus kita dalam yang menjalani kehidupan dunia ini, karena Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan la'allahum yarshudun. Ya, semoga mereka mendapatkan petunjuk, ya, semoga mereka ya bisa berjalan di atas jalan yang benar, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bertakwa, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala isyaratkan di akhir dari ayat-ayat puasa ini, la'allahum yattaqun, agar mereka menjadi orang yang bertakwa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.